Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasimin. Ya, Ibu Nur, bagaimana kabarnya Ibu Nur? Alhamdulillah Pak Kasimin, ini sehat. Pak Kasimin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi tadi saya terdengar kayaknya batuk-batuk nih, Bu. Ya ini Pak Kasimin dari kemarin ini agak flu sebenarnya. Tapi ya apa ya, kita harus pokoknya siap sedia lah. Iya, Udah bismillah sehat. Semoga aja tidak mengganggu. ya. Saya ucapkan terima kasih Bu Nur udah menyempatkan waktunya hadir di ruang virtual ini ya, Bu ya. Nggih. Ya. Oke, Ibu. Kira-kira untuk malam ini Ibu mau mendiskusikan soal apa nih, Bu? Ini Pak Kasimin, saya mau bercerita. Hmm. Saya memiliki permasalahan sih ini yang baru-baru kali ini saya alami. Ya. Kalau dulu itu saya kan ngajar itu memang kelas rendah seringnya. Kelas 1, 2, 3 lah. Ini kelas 1 itu berapa tahun? 8 tahun apa ya saya di kelas 1. Tapi ini saya baru di kelas 2 ini baru tahun yang kedua apa ya? Tahun kedua. Nah, ini saya mengalami sesuatu hal yang agak langka ini karena ada murid saya yang suka mogok ini. Yang berbagai macam alasan kayak gitu. Nah, itu biasanya kan anak-anak kelas 1 yang saya alami, ini kelas 2. Karena kemarin-kemarin saya berjalan mulus, ini kok ada yang enggak, saya agak terkendala ini Pak. Kenapa ini kok mogok, udah kemarin saja pas awal 1 minggu masuk senang, kenapa kok apa ini tidak mau ke sekolah lagi, itu apa ini, saya bingung kayak gitu Pak. Iya, tadi Ibu udah bercerita tentang anak yang memang mogok nih, Bu nggih? Iya, tadi Ibu juga menyampaikan tentang kendala. Mungkin Ibu tahu kira-kira kendalanya itu kenapa anak tersebut kok sampai mogok, Ibu? Iya ini Pak, tadinya kan saya ya percaya kalau anak itu sakit lah nggih. Ibunya bilang katanya mual ini Bu Guru, nggak masuk hari ini. Oh iya Bu, semoga segera sehat. Saya ya biasa membalas seperti itu. Nah, besoknya lagi kok sama, katanya pusing. Kalau nggak berangkat, tapi nanti di tengah-tengah jam pelajaran itu minta pulang kayak gitu. Nah, kita kan masih belum memahami sekali satu-satu anak nggih wong awal pelajaran baru. Nah, jadinya saya itu percaya saja. Oh ya, pusing ya nanti diobati dulu. Iya ini mual, pengen pulang. Ibunya udah ditelepon pulang. Nah, besok nanti di rumah sembuh. Nanti ibunya bilang, Ustazah ini sudah sembuh, boleh masuk lagi ke sekolah? Oh iya boleh. Saya nggak apa-apa masuk saja. Awal-awalnya itu seperti itu. Dan biar dia tidak malu gitu, jadinya saya bilang ke teman-temannya, nanti ini namanya Mas Fadlan. Mas Fadlan ini mau ke sekolah ya, tapi jangan tertawakan atau jangan disoraki ya. Kalian harus memotivasi, memberi tepuk tangan biar nanti Fadlan itu senang, nggak malu ke sekolah. Itu hebat loh, soalnya tadi pusing. Kok sudah sembuh langsung semangat lagi belajar? Kan belum tentu ada yang seperti itu ya. Kadang-kadang kan malah alasan pengen pulang ya, pengen tidur, nggak pengen sekolah. Nah, akhirnya datang ini Pak, saya cerita nih Pak. Ini datang, ini setelah datang ternyata anak ini ya biasa. Kembali anak-anak juga teman-teman juga bertepuk tangan, ore.
Fadlan datang, senang, udah sembuh ya? Udah biasa lagi, mengalir seperti biasa. Nah, pas saya juga nggak mengetahui hal-hal yang aneh. Dia juga ceria seperti itu. Besok paginya katanya pusing lagi. Nah, setelah ini orang tua juga curiga kan, kenapa sih kok sering banget alasan, dulu kelas 1 enggak, kelas 2 kok sering alasan. Akhirnya dia mau bercerita, katanya ada temennya yang nakal, yang ngecekin kemarin, kenapa kamu balik lagi ke sekolah, katanya sakit, kamu pura-pura ya. Nah, dia jadi malu. Itu seperti itu Pak katanya alasannya, ada teman yang mengejek. Oke, tadi Bu Nur sudah menyampaikan ya terkait dengan si anak ini. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa Ibu ya? Namanya yang mogok itu Mas Fadlan. Mas Fadlan. Yeah. Kemudian katanya ada temannya satu lagi yang jahil, siapa itu Bu? Itu yang suka ngeledek itu namanya Mas Dava. Mas Dia itu, Dava. iya betul. Ini memang ya terkenalnya memang Dava ini memang apanya ya, maskotnya dulu di kelas 1 itu maskot yang ya penguasa. Cara anaknya penguasa, ditakuti teman-temannya karena anaknya gede, anaknya mukanya seram gitu. Jadinya walaupun dia biasa wajah ekspresi biasa, kalau ada temennya mungkin ada yang takut juga sih, soalnya memang wajahnya itu sangar ya. Iya Pak, sangar itu beneran. Kalau ngomong juga keras, jadi kan temennya takut, bahasanya itu nadanya tinggi. Memang seperti itu pembawaannya, jadi itu udah karakternya. Nah, ini Mas Dava ini ya di kelas saya dapat Mas Dava ini anak spesial. Memang gurunya harus rajin ini bilang, nggak boleh, jangan ngecek, harus sering mengingatkan lah Pak, seperti itu. Kemudian tadi Bu Nur juga menyampaikan kepada anak-anak supaya tidak istilahnya mentertawakan seperti itu, karena Mas Fadlan tadi, Fadlan gitu ya. Karena itu tadi sering tidak masuk, kemudian masuk pengen pulang, alasannya seperti itu. Bagaimana sih kiat-kiatnya ibu itu menanamkan kepada anak temennya supaya itu tidak mentertawakan seperti itu, atau mungkin bahkan membuli atau dan sebagainya Ibu? Iya Pak, memang insya Allah kami kalau di sekolah itu setiap hari ya Pak, kita tidak jemu-jemunya itu mengingatkan anak, terutama kita karakter anak itu kita utamakan. Sepintar apapun kalau dia tidak punya sopan santun, tidak punya rasa empati kepada orang lain ya, menurut saya itu nggak berarti. Makanya mumpung saya berkesempatan menjadi guru di sekolah dasar ini peluang penting bagi saya untuk menanamkan karakter mulai anak sejak dini, di mana anak itu masih mudah sekali untuk terpengaruh hal-hal yang baik dan tidak baik. Makanya kita kalau ngajari yang baik ya akan cepat mereka respon, begitu juga yang tidak baik. Setiap pagi insya Allah selain kita selalu murojaah, berdoa kayak gitu, penanaman biar anak, karena sekolah saya sekolah Islam berbasis Islam, jadinya itu nomor 1 ya Pak, agama itu. Kemudian disisipkan dengan penanaman karakter, misalnya dengan literasi tadi. Saya setiap pagi, kalau enggak kita jeda berapa hari sekali itu ada kegiatan literasi, di mana anak-anak kan membawa buku cerita, dengan yang mereka bawa itu ceritanya berbagai macam. Itu saya bergiliran membacakan buku cerita. Jika bukunya tipis itu satu hari ya saya bacakan sampai selesai. Jika bukunya agak tebal, saya bersambung besok lagi ya. Nah, dari cerita itu kita mengambil pelajarannya.
Nah, di sini saya sisipkan pelajaran dari cerita ini, hikmahnya apa, nasehatnya apa. Nanti kita kaitkan dengan keseharian Kehidupan anak-anak. nyata nggih. Ya, nanti anak-anak itu akan tersentuh, maksudnya dia akan mulai bernalar, mulai nggak yang misalnya yang tadinya berani sama orang tua, nggak sopan gitu. Nanti ada cerita tentang anak yang durhaka, anak yang harus seperti ini, dan mereka itu kayak merefleksi dirinya sendiri. Oh, aku seperti ini, berarti aku nggak boleh ini ya, berarti aku harus baik. Oh, dengan teman harus seperti ini. Kadang kalau saya pas nggak bercerita, kita kan nggak harus membacakan ya Pak. Nggih. Kita setelkan video. Di kelas saya itu ada televisi memang yang disediakan itu untuk memutar video. Saya setelkan video tentang dongeng. Nah, itu mereka sangat senang, dan nanti saya setelah itu saya tanya jawab dengan anak. Tadi ceritanya tentang apa? Ayo, tadi yang baik itu siapa? Ini bagaimana? Kamu mencontoh yang apa? Nah, dari situlah anak-anak itu terbiasa. Oh, sama teman itu harus seperti ini, sama orang lain harus menghargai. Selain itu kita juga sudah membuat keyakinan kelas, Pak. Jadi keyakinan kelas itu mereka sudah mulai terbiasa. Oh, ini harus ditaati. Kemarin apa ya? Kan biasanya masih lupa, kita ingatkan. Ini ya, oh harus dengan teman harus bagaimana ya? Rukun ya. Kalau misalnya tadi ada teman yang jatuh ditertawakan, itu termasuk yang bagaimana? Ya, misalnya yang nggak baik. Nah, kalau nggak baik harusnya bagaimana ya? Nah, kita seperti itu. Nanti lama-lama mereka kalau ada teman yang ngomong nggak bagus misalnya, kamu sarung, nggak boleh, itu dosa. Padahal cuma ngomong ya biasa. Tapi menurut dia itu dosa. Ngomong bodoh aja itu dosa. Nggak boleh bicara bodoh, itu dosa. Nanti kamu masuknya neraka. Kayak gitu Pak. Jadi ada penanaman setiap hari. Insya Allah saya itu kayak kultum Pak. Ada kultum dulu. Jadinya saya pelajaran nanti kita harus mengkondisikan anak biar anak itu kayak di bawah sadar dulu loh Pak. Biar kita mudah untuk pelajarannya itu gampang lah. Kalau pelajaran asal anak itu udah alam bawah sadarnya udah kita kuasai, ibaratnya udah tenang, kita udah gampang itu pelajaran gampang masuk. Ya, jadi dalam kondisi ada yang seperti itu, seperti Mas Fadlan itu, mereka berusaha untuk menghargai orang lain. Ya, walaupun ya nanti ada yang seperti Mas Dava ini yang melenceng. Nah, ini PR saya memang yang harus saya berusaha ini, antara anak yang baper, antara anak yang tidak mau tahu dengan orang lain. Ini ada dua karakter yang sangat berbeda ini. Seperti itu Pak Kasimin. Iya. Luar biasa dengan pengalamannya ya untuk penanaman tadi karakter, khususnya karena latar belakangnya sekolah Bu Nur adalah sekolah berbasis Islam ya Bu nggih. Dengan penanaman tadi budaya karakter dengan kegiatan literasi ataupun dengan dongeng-dongeng yang memang mengarah ke pembelajaran karakter anak itu sendiri Bu nggih. Kemudian kembali lagi Ibu tadi dengan Mas Dava nggih. Apakah Bu Nur sudah bertanya langsung seperti itu dengan Mas Dava terkait dengan tadi asumsi dari Mas Fadlan yang katanya ada temannya yang memang jahil seperti itu? Itu langsung saya konfirmasi biar tidak berlarut-larut permasalahannya. Biasanya saya langsung tangani aja ini langsung. Saya tanya, tapi yang bertanyanya agak biar dia tidak terpojok kayak gitu ya Pak. Kita berusaha kayak segitiga restitusi kayak gitu ya. Ya benar. Karena kita tahu distabilkan banget. Dulu. Mas Dava ya sama Mas Fadlan juga sama sih saya.
sama-sama menstabilkan ini satu persatu, tanyanya berbeda waktu lah. Pertama sama Mas, misalnya tadi Pak Kasimin, bagaimana ke Mas Dafa dulu lah nggih. Nggih, Mas Dafa. Saya konfirmasi dulu, Mas Dafa, apa ya, Ustadzah dengar pas kemarin itu pas pulang katanya ini bilang seperti ini sama Mas Fadlan, betul nggak? Enggak kok, aku nggak ngomong kayak gitu aja marah. Oh, nggak ngomong kayak gitu aja marah, berarti ngomong. Enggak, bukan aku toh yang ngomong ini. Dia selalu pengen punya teman untuk kalau salah itu bareng-bareng. Jadi biar aku nggak disalahin, tapi aku harus menyebut nama temanku yang lain juga, biar nanti aku ada temennya kalau dimarahi. Itu karakternya itu kayak gitu, seringnya kayak gitu. Jadinya oh nih lain kali nggak boleh seperti itu ya, soalnya ya memang sih Ustadzah juga dulu pernah punya teman yang kadangan ya pengennya pulang di rumah apa ya, nggak sakit kalau di sekolah sakit, tapi kita ya harus menghargai orang lain, nggak boleh seperti itu. Mungkin Mas Fadlan itu apa ya, memang sakit beneran, bukan pura-pura. Kamu nggak boleh seperti itu, dosa berprasangka buruk itu kamu, saya bilang kayak gitu. Terus tapi kok masa wong tadi pulang kok ini apa ya, terus berangkat lagi, ya udah biarin aja nggak apa-apa. Pokoknya apapun itu ya kita menghargai orang lain ya sama temennya, soalnya temennya itu ada yang kalau seperti itu kan jadi takut ke sekolah. Tadi Bung nggak mau ke sekolah, nanti dikira kamu, saya bilang kayak gitu. Terus dia besok lagi jangan diulangi lagi. Ya bilangnya kayak iya kayak gitu, tapi ya iya cuma iya, diem ya, udah dikonfirmasi seperti itu. Oh berarti kamu kemarin bilang ya menurut dia itu saya itu ngomong biasa kok, kenapa kamu harus takut, harus marah? Menurut dia itu hal biasa, cuma ya hanya tanya seperti itu. Tapi menurut si Mas Fadlan ini pertanyaannya sangat menyakitkan hati, jadinya saya jadi takut ke sekolah gara-gara kamu. Nah sama Mas Fadlan juga saya konfirmasi nih, yang namanya apa ya, sekolah itu temennya banyak, ada temen yang apa ya baik, ada yang suka usil atau apa, tapi kita harus berteman, nggak boleh kita pilih-pilih. Terus dulu Ustadzah juga pernah nih seringnya sakit perut kalau mau pelajaran matematika, apa-apa sakit perut, tapi sebenarnya Ustadzah enggak, soalnya Ustadzah takut sama Pak Guru nanti mau disuruh maju. Nah Mas Fadlan itu nggak boleh bohong ya, harus jujur. Misalnya ini apa ya, nggak boleh takutnya hanya kepada Allah ya, besok berangkat ya, saya bilang kayak gitu. Cos dulu tos, besok berangkat, semangat. Itu biasanya saya seperti itu Pak, yang saya lakukan sih. Ya luar biasa Bu Nur bisa melakukan pembicaraan ya, baik dengan Fadlan maupun dengan Dafa. Terus selanjutnya pernah nggak Bu Nur setelah berbicara dengan kedua orang anak tersebut, pernah nggak sih dipertemukan langsung gitu seperti itu? Iya supaya masalahnya itu clear seperti itu. Ya selesai. Pernah itu pas apa ya, pas awal-awal itu saya ini sini coba Dafa sini, ini kemarin katanya kamu ini sama Mas Fadlan, yo minta maaf dulu sana. Nggak mau cari nggak mau. Loh kenapa? Orang yang minta maaf itu belum tentu yang salah loh, tapi kalau kita memaafkan, kita minta maaf dulu, itu pahalanya banyak loh. Yo coba antara Fadlan sama Dafa ini siapa yang mau dapat pahala banyak, silakan bersalaman dulu, saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya agak mikir, mungkin jadinya kayak gini tangannya, walaupun cuma di kayak giniin toh, kayak gini ya nempel, nggak mau lihat kayak gini toh. Nah ya tapi habis itu yang penting udah ditempel ya, mereka udah senyum, nanti main bareng lagi.
Ya namanya anak kan kayak gitu nih Pak. Iya. Kita hanya yang penting ini sama orang tuanya kuncinya. Kalau menurut saya, orang tuanya diberi pengertian bahwa anak itu ya memang dunianya seperti itu. Ya kita hanya tetap mengawasi biar anak itu tidak dianiaya atau tersakiti atau bagaimana kayak gitu. Tapi yang penting orang tua jangan asal anaknya mengadu apa langsung dia percaya. Tapi harus konfirmasi dulu bagaimana. Takutnya kan anak ini berbohong. Seperti itu. Ya, berarti harus ada komunikasi ya Bung ya dengan orang tua, jangan langsung ditelan mentah-mentah seperti itu. Informasi yang didapatkan dari siswa terkadang anak juga bisa menambahkan seperti itu. Kemudian dari tadi Bu Nur menyampaikan juga berkomunikasi dengan orang tua. Pernahkah dari si orang tua Fadlan ini misalnya menyampaikan ke sekolah bahwa anaknya itu katakanlah dijeli seperti itu. Kemudian dari tanggapan dari pihak sekolah sendiri gimana itu? Oke, untuk orang tuanya Mas Fadlan ini ya pernah menyampaikan ke saya gitu tadi. Ini gimana ya Us? Seperti ini biar nggak berlarut-larut. Oke, saya berjanji ketemu. Kita bikin janji untuk ketemuan, kemudian kita sharing bareng. Ya udah Bu, nanti kita ketemu, kita sharing, biar nanti bisa teratasi. Nah, kita akhirnya sesuai dengan kesepakatan kita ketemu, kita berusaha lah saling memahamkan bahwa anak memang ini karakternya seperti ini, Mas ini seperti ini, dan orang tuanya juga memaklumi. Juga orang tuanya itu tidak yang nggak mau tahu nggak, orang tuanya juga dia menyadari. Maaf ya Pak, sambil batuk. Nggak apa-apa. Nah, orang tuanya menyadari kalau memang putranya itu seperti itu, dan kita mohon kerjasamanya dengan dengan guru, pihak sekolah, dan orang tua. Saya juga menekankan seperti itu. Kemudian selain dengan orang tuanya Mas Fadlan ini sudah ketemu, saya juga langsung memanggil orang tuanya Mas Dafa ini biar sama-sama seimbang, biar antara A dan B ini kita samakan biar tahu semua permasalahannya. Itu seperti itu yang sudah saya lakukan. Dari pertemuan itu kira-kira apakah dari orang tuanya Mas Dafa ini juga sama menyadari seperti orang tuanya Fadlan begitu Bu? Kan tadi disebutkan bahwa orang tuanya Fadlan istilahnya menyadari bahwa anaknya memang Mas Dafa, orang tuanya Mas Dafa. Oh ya, kemudian dari Mas Dafanya gimana itu Bu, orang tuanya? Kalau dari orang tuanya Mas Dafa ini menyadari sekali kalau putranya itu memang unik lah seperti itu. Ya sampai orang tuanya merasa saya sebenarnya ya malu Us, misalnya seperti ini. Tapi ya memang yang namanya anak kan saya ya membombong-bombongkan hati orang tua. Ya gini Bu, yang namanya anak kan nggak selamanya seperti itu. Ada waktunya, ada prosesnya. Mungkin ini memang masih anak-anak, kita harus rajin-rajin saja memberi nasihat biar nanti kan suatu saat ada perubahan lah, insya Allah nggak seperti itu terus. Nah jadi kan orang tuanya Dafa nggak down, dia merasa ada motivasi terus, oh iya berarti saya harus berusaha terus. Nah ini biar tidak dia juga merasa sakit hati juga nanti kalau anaknya terus disalahkan kayak gitu, apa anak saya gitu, biar tidak jadi kambing hitam terus. Nah, kita sama-sama menjalin komunikasi. Kemudian sama kalau pihak punya orang tuanya Mas Fadlan ini yang sering mogok, itu memang kalau saya lihat orang tuanya sangat memanjakan anak. Jadi setiap anaknya langsung dia merasa bingung, langsung dia bagaimana caranya mengatasi hal tersebut agar anaknya ini pokoknya apa aja ya
Dipenuhi dilakukan. Ya, kebutuhannya. jadi anaknya itu kurang mandiri menurut saya. Sehingga ada sesuatu hal yang seperti itu saja dia langsung nggak bisa berusaha. Teman-temannya saja itu seumuran dia ya, hal itu nggak jadi permasalahan yang begitu, itu biasa. Nanti ya tertawa lagi, menurut dia nggak jadi alasan seperti itu. Intinya menurut saya sih bukan karena cuma dijahili, karena dia belum beradaptasi dengan pelajarannya, karena guru-gurunya seperti tadi mungkin berbeda lagi, kemudian pelajarannya tambah banyak lagi. Nah, itu sebagai alasan yang mungkin tidak diungkapkan karena dia ya takut. Seperti itulah, Pak. Iya, tadi disebutkan oleh Bu Nur, si anak itu belum mandiri nih, Bung ya. Iya. Nah, mungkin Bu Nur memiliki kiat-kiat khusus bagaimana anak itu bisa mandiri, bisa beradaptasi dengan kelas yang baru seperti itu. Kan sekarang di kelas 2, kemarin di kelas 1 seperti itu, dengan guru yang berbeda seperti itu. Iya, kalau saya bilang ke Mas Fadlan ini nih, Mas Fadlan udah besar loh ya, udah kelas 2. Berarti yang pertama dilakukan, yuk menata jadwal sendiri latihan, kan sudah pinter baca. Tata jadwal, yang atas apa? Mama. Terus disuapin apa enggak? Iya. Jadinya kadang masih tergantung dengan orang tua. Ya memang masih anak-anak, tapi setidaknya kita harus ada ya dibiarkan lah, walaupun nggak bagus ya nggak apa-apa menurut saya sih. Misalnya menata buku, ya dibiasakan, ya coba nata sendiri, nanti kita yang ngecek itu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, ini kalau dibilang nggak mandiri ya untuk hal seperti itu, tapi dilihat dari yang sebenarnya saya pahami, itu anaknya ini sebenarnya ya berani, kemudian pinter. Menurut saya itu cuma kadang ya memang kepengennya itu bermain. Dan teman akrabnya itu kan, kalau sekolah saya kan di rolling terus ya, Pak. Kelas 1, nanti kelas 2 beda teman lagi, kelas 3 beda teman lagi. Nah, itu teman akrabnya lagi itu di beda kelas. Jadi seperti tadi itu, dia nggak berangkat sekolah ini tadi. Katanya pusing, demam. Nah, saya percaya, saya kemarin nggak berangkat, banyak yang nggak berangkat, pusing. Jadinya, oh iya. Nah, ternyata tadi sore itu pas saya mau pulang, itu kan ada ekskul nih di sekolah. Kok berangkat? Saya kan kaget. Loh, berangkat? Katanya sakit, sini tak bilangin dulu. Kenapa? Tadi udah sembuh apa? Sakit apa? Udah nggak pusing. Ternyata kalau ekskul itu dia kan bisa mainan dulu, ketemu sama temen yang dulu di kelas 1 itu bersama-sama. Itu mainan kan nanti bisa, kalau ekskul kan satu kelas, Pak. Nah, dia itu seneng main. Memang saya udah bilang ke ibunya, ini kalau di kelas, kalau saya cerita sebenarnya itu mainan terus. Anaknya mainan terus. Bukunya disobeki, bikin pesawat. Bukunya disobek, bikin pesawat. Kata ibunya, iya memang anak saya ini sukanya seperti itu, bikin seperti itu. Nah, kalau berarti kan sama orang tuanya diperbolehkan. Maksudnya saya, ya nantilah Bu, saya mengajarkannya jangan nyobekin kertas. Itu bukunya buat belajar, buat nulis, ya. Ini banyak, saya kadang mengibaratkan banyak orang yang susah membeli buku, masa kamu bukunya disobek-sobek buat pesawat-pesawatan. Saya kadang bilang seperti itu. Ternyata orang tuanya nggak apa-apa, maksudnya itu memang anak saya itu sukanya bikin-bikin. Nah, itu kan agak bertentangan juga sama ini yang saya ajarkan di sekolah gitu. Iya. Kemudian Ibu tadi disampaikan oleh Bu Nur bahwa
melakukan rolling Ibu nggih? Nggih, melakukan rolling. Apakah itu termasuk dengan Mas Dava ini? Pernah mungkin satu meja bareng seperti itu? Kelihatannya belum pernah, belum Belum pernah sampai. ya? Belum. Soalnya ibunya sudah mengisyaratkan dia duduknya sama ini, mintanya cuma sama ini tok setiap hari. Saya layani, oke sama ini tok. Padahal semua temannya itu semuanya sudah rolling semua. Cuma dia berapa kali rolling, terus habis itu ada deket mungkin sama Mas Dava, mungkin deket satu kelompok pernah. Wong kita kan kelompoknya berbeda-beda terus. Nah, itu, nah ini mungkin apa ya? Jadi saya agak spesialkan itu ya dia duduknya sama teman yang dia sukai itu. Nah, saya tanya ke temannya, kamu gimana duduk sama dia? Sebenarnya sih aku udah nggak kepengen, tapi ya udahlah. Tapi kamu kepengen duduk sama teman yang lain? Iya, tapi nggak boleh. Nah terus kamu nggak apa-apa? Ya udah nggak apa-apa. Untung anaknya ini nggak yang merasa tertekan atau gimana. Soalnya ini anak supel. Terima lah ya. Iya, menerima. Dia memahami. Oh temanku sampai tahu kenapa sih kamu selalu sakit perut, apa-apa sakit. Sekarang nanti sehat, nanti sakit, nanti sehat. Temennya pada udah tahu. Ini beda, dramanya beda lagi, bukan sakit perut, pusing hari ini. Itu seperti itu, Pak. Ya. Oke, Ibu. Kemudian hal selanjutnya yang ingin Ibu lakukan untuk menangani anak Fadlan tadi Ibu ya, dengan berbagai alasan dia dengan seperti itu, kira-kira yang ingin Bu Nur lakukan itu ke depan itu biar si anak itu mau rajin berangkat sekolah seperti itu gimana Bu? Iya, mungkin kalau Mas Fadlan ini saya coba itu pernah dengan memotivasi Mas Fadlan ini selalu, Mas Fadlan pinter kamu, hebat hari ini belajarnya sampai pulang pinter banget, besok punya tetap semangat, tetap pengen lihat lagi, udah pinter, semangat ya. Ya, tapi aku besok nggak nulis ini ya nggak nulis apa, biasanya kayak gitu, dia minta penawaran, nggak nulis ini ya, oh ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya pokoknya saya iyakan dulu, nanti tapi setelah proses nanti saya mencoba untuk biar dia nggak malas. Nanti awalnya saya yang penting besok berangkat lah, yang penting kamu besok semangat ya. Ya, itu paginya itu walaupun dengan dengan muka yang cemberut terus berkaca-kaca, itu dia mau masuk kelas duduk terus manggilin terus, kenapa? Sakit perut. Oh sakit perut, tenang, nanti diobati, tenang saja, Ustazah sudah bawa minyak kayu putih, udah bawa peralatan dokter, saya bilang kayak gitu. Nanti diem dulu, kita obati, sini diobati dulu, diobati udah, nanti tunggu, nanti sembuh. Terus nanti saya cerita apa lagi, asal saya cerita enggak, jangan nulisnya jangan banyak-banyak, misalnya kalau pelajaran apa gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu nulisnya satu baris dulu. Kalau capek ya berhenti dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya mau, langsung nggak sakit perut, langsung senang. Nanti kepengen bikin pesawat lagi, kayak gitu. Nanti, oh ya, ini pesawatnya disimpan dulu, jangan buat mainan. Mau nulis lagi nggak ini? Sedikit lagi nih mau selesai. Nanti nilainya dapat banyak ini, bintangnya banyak. Nanti kalau dia lagi mood ya nulis. Kalau walaupun istirahat, kalau lagi mood dia tetap nulis Pak, gak mau berhenti. Aku belum selesai, aku mau nulis dulu. Padahal tadi gak mau nulis. Tapi kalau lagi ini ya kita harus setel kendor, setel kenceng kayak gitu sama ini anak ini satu ini. Iya, triknya itu harus hatinya harus di ini dulu. Oh ini lagi. Suasananya ini lagi baik, berarti saya langsung ayo belajar. Tapi lagi enggak ya saya slow dulu. Ya udahlah, tenggang rasa dulu. Soalnya nggak bisa dipaksa.
Kalau dipaksa begot lagi nih nanti. Begitu paling, Mbak. Berarti intinya kita harus bisa membaca suasana hatinya, Bu. Iya, betul. Iya. Kemudian Kayak ilmu ini, ilmu kita harus bisa membaca karakter ya. Iya. Kemudian ketika si Fadlan ini memang tadi dia malas menulis seperti itu, hanya menulis mungkin berapa baris dengan temannya dengan beban yang harus menulis itu, apa tidak ada mungkin kecemburuan dari rekan-rekan lainnya, kok si Fadlan kalau nulisnya cuma sedikit gitu, seperti Iya. itu. Iya, awalnya temannya kenapa itu kok nggak nulis tadi. Iya, Mas Fadlan ini masih capek. Nanti kalau itu nanti pasti nulisnya nanti selesai. Keselip kamu. Ayo, Fadlan, ini temennya udah tanya nih, katanya kamu bisa ayo nulis biar teman-temannya juga sama belajar di sini sama-sama belajar. Misalnya, nggak mau nanti berarti nanti ya. Mau pukul berapa nih? Habis apa? Diselesaikan. Yang ini aku mau diselesain di rumah lah. Oh, di rumah? Masa di rumah? Nanti PR-nya banyak. Gak apa-apa. Tapi biasanya walaupun belum selesai, kalau di rumah saya coba, ya selesai sih. Memang diselesaikan. Dia anaknya memang sebenarnya bertanggung jawab. Tapi apa yang kemauannya dia dituruti dulu. Misalnya, aku kata mamaku kurang serat. Oh, kurang serat? Kamu tahu kurang serat? Iya, aku dibawain pisang biar nanti bisa lancar kayak gitu. Oh ya, aku mau makan boleh? Aku mau makan biar nanti perutnya nggak sakit. Lah, kan peraturannya nggak boleh makan di kelas ya, Pak. Tapi karena ini teman-teman, mohon maaf ini Mas Fadlan, biar perutnya nggak sakit-sakit lagi, jadi mau makan pisang dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya ya teman-temannya apa ya udah nggak apa-apa. Ini karena kita kan punya teman yang berbeda-beda, jadi mungkin Mas Fadlan lagi sakit, nggak apa-apa makan dulu. Karena biasanya memang saya kalau ada teman yang sakit atau apa, dia bawa bekal, tak suruh makan dulu. Dan temannya itu ya sudah tahu kalau itu kondisinya memang berbeda, jadi mereka memaklumi. Jadi misalnya sakit atau apa, ya mereka ya nggak apa-apa, dia sakit. Tuh, kalau ini ya rata-rata anak itu sudah pandai membaca. Oh, ini teman saya yang namanya ini sukanya seperti ini. Ya udahlah, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Nur, luar biasa dengan usahanya tadi. Kemudian dari upaya-upaya yang Ibu mau lakukan, kira-kira mau dilakukan kapan, Ibu? Ya saya karena ini permasalahan yang menurut saya sangat penting, jadinya biar saya mengajarnya tenang, tidak kepikiran cuma satu permasalahan ini saja, saya berusaha secepat mungkin. Misalnya ini mogok berarti yang besok kita ketemu kita atasi langsung, seperti itu. Biasanya kalau orang tuanya datang, saya bilang kalau pagi biasanya diantarnya cuma di apa ya pas kemarin cuma di pintu aja, dia langsung masuk, tutup pintunya udah, itu apa ya udah biar orang tuanya tinggal aja. Nanti biar saya yang berusaha di dalam kelas, biar nanti bagaimana caranya biar Mas Fadlan ini mau ceria kembali kayak gitu. Nanti kalau pas pulang dijemput, nanti saya cerita ke orang tua, ini Bu tadi seperti ini. Nanti kan ibunya tanya, gimana tadi apa ya, mogok lagi enggak? Oh enggak, pinter tadi. Ya tadi cuma bilang pengen pulang, tapi enggak selalu bilang sih, jarang. Udah senang, udah gembira, kadang saya rekam, saya foto, ini Bu udah senang sama temennya kayak gitu. Jadi orang tua juga nyaman, maksudnya dia tenang bekerja di sana juga nggak kepikiran anaknya kayak gitu. Oke, tentunya komunikasi yang baik ya Bu dengan orang tua anak tersebut biar terjalin apa ya, hubungan yang harmonis seperti itu. Jadi orang tua juga tidak khawatir dengan siswanya, dengan anaknya yang memang memiliki permasalahan yang seperti itu. Oke, Nur, kita di penghujung
kegiatan diskusi sudah hampir 45 menit ini Ibu. Kira-kira dari kegiatan diskusi kita ini apa yang bisa Ibu rasakan atau yang Ibu dapatkan? Iya, saya merasa apa ya, kayak curhat jadinya. Yang tadinya beban di sekolah ini dari kemarin ini sampai tadi saya shock dengan tadi nggak berangkat kok tiba-tiba muncul berangkat ekskul, terus kemudian kita diskusi seperti ini, jadi saya lebih beban pikiran saya lebih berkurang karena di sini saya menemukan kembali bagaimana sih caranya menangani murid saya yang seperti ini. Saya berusaha yang tadinya saya buntu pikirannya hanya taunya, "Aduh ini bagaimana ya, cuma bagaimana dan bagaimana." Setelah melakukan diskusi seperti ini, saya jadi muncul suatu solusi, "Oh seperti ini ya, oh komunikasi dengan orang tua." Ya memang kadang-kadang kalau namanya juga komunikasi via WA itu kadang ada salah paham ya Pak, dengan bahasa-bahasa titik koma yang atau emotikon yang mungkin menurut kita biasa, menurut orang lain berbeda. Makanya saya berusahalah tadi setelah kita diskusi, komunikasi dengan orang tua memang harus intensif sekali untuk menangani seperti kasusnya yang murid saya yang mogok ini seperti ini. Terakhir Ibu, mungkin harapan Bu, harapan untuk Mas Fadlan ini ke depan gimana Bu? Untuk Mas Fadlan ini harapannya saya pengenlah jadi anak yang soleh, anak yang baik, terutama kemudian memiliki karakter yang yang membanggakan lah, yang bisa menjadi contoh, yang bikin orang tuanya bangga, kemudian orang lain senang, kemudian selain anak itu sebenarnya itu anak yang cerdas menurut saya. Tinggal kita menyetirnya dia punya sikap perilaku yang masih manja, bagaimana caranya kita untuk agar anak itu belajar lebih mandiri lagi. Dari pihak sekolah ya saya berusaha dengan penanaman karakter, ya intinya kerjasama dengan orang tua. Bagaimanapun kalau di sekolah sudah memberi yang terbaik, kalau di rumah dijonjon lagi, ya kita ambyar lagi Pak. Itu seperti itu. Terima kasih Ibu Nur sudah meluangkan waktunya Ibu di diskusi ini. Mudah-mudahan harapan kita semuanya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, memiliki motivasi dan semangat untuk belajar. Betul. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan hasil diskusi ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Saya akhiri Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasimin atas diskusinya. Sami-sami Bu Nur. Saya juga banyak belajar. Sama-sama Pak, saya juga. Pokoknya kita ya sharing, sama-sama belajar. Begitu.